Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'anu la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur atas nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus istiqamah dalam ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhirnya nanti kita mendapatkan anugerah husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada Rasulullah SAW. Kita berharap betul semoga kita semua diakui menjadi umatnya Rasulullah SAW yang kelak mendapatkan syafaatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mencintai Rasulullah dengan mempelajari sabda-sabdanya, dengan mempelajari bagaimana kehidupannya, sehingga kita bisa meneladani akhlak atau kemuliaan akhlaknya Rasulullah SAW. Para jemaah sekalian, saya tadi jam 4 posisi masih di rumah, itu sempat mikir kira-kira materi yang akan disampaikan itu apa. Kemudian saya teringat dengan salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi yang sering kita sebut dengan kitab Tanqihul Qaul. Ini adalah syarah dari Lubabul Hadis. Jadi ada kitab namanya Lubabul Hadis yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, kemudian dijelaskan oleh ulama asal Banten yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitabnya namanya Tanqihul Qaul. Saya berpikir alangkah bagusnya kalau nanti bukan saja ngajinya ngaji kuping, tapi juga pegang kitabnya. Kenapa saya ngomong begitu? Karena kitabnya murah, nggak mahal, cukup tipis. Paling-paling kalau beli mungkin sekitar 10-12 ribu. Nah, justru ini tulisannya gundul dan kecil-kecil memang. Makanya saya pakai kacamata, Pak. Kalau nggak pakai kacamata, kitabnya harus agak jauh lihatnya baru kelihatan. Jadi kitabnya kitab gundul itu maksudnya bukan nggak ada rambutnya, nggak ada harokatnya, tulisannya polos, nggak ada harokatnya. Jadi kita akan mempelajari hadis-hadis Nabi yang terdapat dalam kitab Tanqihul Qaul. Nah, ini Tanqihul Qaul itu syarahnya Lubabul Hadis, dan saya rasa ini baik untuk memberikan semangat kita dalam menjalankan amalan agama. Ya, nanti dalam pengembangannya tentu saya baca dari referensi-referensi yang lain. Jadi nggak terlalu tekstual gitu. Kita baca kitabnya cukup, nanti kalau ada yang mau pegang kitabnya ya tinggal dilihat aja tulisannya, Pak. Syukur-syukur kayak santri sambil bawa pulpen, nanti saya baca, Bapak cukup ngikutin harokatnya saja. Nanti biar kalau di rumahnya ada musola atau masjid, kalau ustadznya berhalangan kan Bapak yang isi nanti. Nah, gitu. Bisa. Di dalam kitab Tanqihul Qaul, bab yang pertama itu adalah fi fadilatil ilmi wal ulama, keutamaan ilmu dan ulama. Oke, saya akan bacakan hadisnya satu persatu.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam libni Mas'ud. Ini Nabi secara khusus pesan kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu namanya Abdullah, Pak. Jadi kalau Ibnu itu artinya anak. Anaknya Mas'ud. Namanya siapa? Abdullah. Ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar. Kalau Ibnu Mas'ud berarti Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Abbas berarti Abdullah bin Abbas. Ibnu Umar berarti Abdullah bin Umar. Dan orang Arab pada waktu itu senang sekali kalau namanya Abdullah. Cuman sekarang nama Abdullah itu nanti dipanggilnya Dullah. Kalau di sini ya. Ya, nama terbaik dari sekian nama selain Nabi Muhammad, nama Muhammad adalah Abdullah. Abdullah itu artinya hamba Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrazak itu nama yang bagus. Cuman kalau kata orang sekarang ketinggalan zaman. Sekarang namanya Chelsea. Bapak anaknya namanya siapa? Chelsea, karena bapaknya senang bola. Ya. Enggak, malah ada Pak teman saya itu anaknya namanya Madridista, Aprilia, Benzema. Namanya keren-keren, tapi anaknya kurus-kurus, kurang gizi. Karena bapaknya nggak pintar nyari duit. Tapi ininya tinggi, anaknya pengennya nama idola-idola bola, idola-idola artis. Ya gimana anaknya mau rajin sholat kalau namanya aja merujuk sama orang yang belum tentu kuat ibadahnya. Oke, kita balik lagi, jangan kemana-mana. Jadi Nabi berkata kepada Ibnu Mas'ud, kepada Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi apa? Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, dudukmu sebentar saja di majelis ilmu kayak bapak-bapak sekarang nih. Ini kan majelis ilmu nih. Ya. Atau sa'atan itu 1 jam kan. Ya. Bahasa Arabnya jam itu as-sa'ah. Jadi kalau misalnya sa'atan itu masa sebentar doang, 1 jam lah minimal. Duduk 1 jam untuk di majelis ilmu. La tamassa qalaman wa la taktub harfan khairul laka min 'adki alfi raqabah. Padahal ngajinya ngaji kuping aja Pak, ini kayak kita di sekarang Pak. Enggak ada yang bawa pulpen, enggak ada. Wala tamassa qalaman, enggak ada yang nyatet. Enggak ada yang nyatet. Itu aja khairul laka min 'adki alfi, itu lebih baik, pahalanya lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. 1000 budak. Ini hadis Nabi Pak. Yang mengutip hadis ini Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti ini yang menulis kitab Fathul Bari. Fathul Bari itu sarahnya kitab Bukhari. Berarti nur alim. Terus hadis yang dikutip oleh Imam As-Suyuti ini disyarah, dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Badani. Jadi jangan berpikir gini, wah itu hadisnya sahih apa enggak sopan kita ngomong kayak gitu. Wong yang ngutip ulama-ulama yang alim. Ya. Kecuali kalau saya yang ngambil, mungkin Bapak ragu-ragu nggak apa-apa. Tapi kalau hadis ini yang menulis di kitabnya adalah Imam As-Suyuti, kemudian hadis itu disyarah oleh Imam Syekh Nawawi Al-Badani, berarti insya Allah hadis ini hadisnya sahih. Jadi duduknya kita, sesaat kita duduk atau 1 jam kita duduk untuk mendengarkan majelis ilmu, itu pahalanya lebih baik dari pahala memerdekakan 1000 budak. Dulu budak itu mahal Pak. Jadi kalau dulu itu budak dijual belikan untuk dipekerjakan di rumah. Kira-kira lebih mahal mana, harga budak apa harga sapi? Mahal harga budak Pak.
orang-orang dijual belikan. Jadi kalau kita punya orang yang budak itu suruh kerja di rumah kita cuma dikasih makan aja nggak digaji, bawang itu budak kok. Itu jual belikan pasti harganya lebih mahal dari sekedar harga kambing dan sapi. Nah ini kita duduk di majelis ilmu, pahalanya lebih hebat dari memerdekakan 1000 budak. Wa nadharaka ila wajhil alimi, dan pandanganmu ke wajah orang yang berilmu. Di sini Syekh Nawawi itu menjelaskan, ini sebentar ya, ai binadril mahabbah. Jadi kalau ada habaib, ada kiai, pokoknya orang yang berilmu, terus Bapak memandang wajahnya, tapi memandangnya itu binadril mahabbah, dengan pandangan cinta, bukan pandangan benci, bukan. Kalau benci ya sebaliknya. Ini ada habaib, ada orang alim, misalnya Prof. Quraisy datang ke sini, terus Bapak mendengarkan kajiannya gini, liatin, masya Allah. Itu kalau melihat orang alim itu dengan penglihatan mahabbah, dengan penglihatan cinta, ya, khairul laka min alfi farashid, itu lebih baik dari 1000 kuda tasaddaqta yang kau sedekahkan biha. Jadi kalau misalnya kita punya 1000 kuda, kuda itu harganya mahal ya Pak. Ada yang ratusan juta, bahkan ada yang miliaran. Kecuali kuda yang dipakai buat dokar itu masih murah. Tapi semurah-murahnya belum tentu dapat 10 juta, 25 juta. Melihat wajahnya orang yang berilmu binadril mahabbah, dengan pandangan mahabbah, dengan pandangan cinta, itu pahalanya seperti kita menyedekahkan 1000 kuda. 1000 kuda. Saya pernah Pak jatuh cinta sama fotonya habaib yang ditempel di warteg Pak. Ada warteg di belakang Masjid UIN. Tapi ini yang punya wartegnya pelitnya minta ampun Pak, saya minjem sebentar saja mau dicetak ulang, nggak boleh, nggak boleh. Saya jadi curiga ini jangan-jangan penglaris. Tapi ini kalau sekarang foto itu saya nemu di apa tuh di HP banyak gitu. Saya ngelihat pertama kali ngelihat foto itu, masya Allah. Padahal saya nggak pernah berguru sama Habib itu, nggak pernah berguru. Kok saya jadi pengen liatin aja fotonya Habib itu, sampai sengaja beli ke warteg itu karena pengen lihat fotonya Habib itu. Bu, boleh nggak saya pinjam sebentar? Jangan Ustadz, jangan. Cuman dulu itu belum ada foto ini apa tuh, belum megang HP yang kayak gini. Kalau ini kan bisa foto sendiri di situ. Pura-pura makan aja, diam-diam moto di zoom kan bisa. Kalau dulu HP-nya masih titit gitu, apa jangan jorok. HP-nya bunyinya begitu dulu, HP jadul, ya. Jadi nggak bisa. Jadi gini, balik lagi ke pembahasan bahwa melihat wajahnya orang alim binadril mahabbah khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Oke, kata Nabi lagi, wasalamuka 'alal 'alim, pemberian salammu kepada orang yang berilmu. Misalkan ketemu assalamualaikum, atau enggak ketemu nitip salam. Coba saya baca syarahnya. Wah, ini enggak dijelaskan wasalamukanya. Wasalamuka 'alal 'alim khairul laka min ibadati alfi sana. Salammu kepada orang yang berilmu pahalanya lebih bagus daripada ibadah 1000 tahun. Ini tagnya Pak, ada Pak. Makanya saya bilang nanti kalau ada yang punya minat untuk
sama-sama pegang kitabnya. Sebenarnya di pasar, di dekat pasar Parung banyak yang jual kitab, Pak. Ya. Tapi kalau misalnya nanti salah beli misalnya, nggak apa-apa, nanti saya yang beliin. Kalau memang mau pegang kitabnya, nanti saya konsisten mau baca kitab ini, Pak. Ya kenapa baca? Ya satu, saya nggak hafal, yang kedua biar lihat sendiri hadisnya ada gitu, kalimatnya emang begitu. Ya, jadi kita memberikan salam kepada orang yang alim itu pahalanya khairul lak, lebih bagus daripada ibadah 1000 tahun. Ini artinya ibarat betapa pahalanya sangat banyak dan sangat besar sekali. Oke, saya lanjutin. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, tadi yang tadi itu satu hadis, Pak. Nah, yang sekarang hadis berikutnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun. Orang fakih satu orang. Orang fakih itu orang yang ahli fikih, orang yang paham ilmu fikih, ya, yang paham ilmu hukum beserta dalil-dalilnya. Satu orang mutawarri' yang waro itu ini, Pak, tarkul maharim. Waro itu orang yang senantiasa meninggalkan apa yang diharapkan oleh Allah. Satu orang fakih, orang yang berilmu, yang waro, asyaddun, itu lebih ditakuti oleh setan, ala syaitani, min alfi abidin mujtahidin jahilin wari'in. Jadi satu orang alim fakih itu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah yang sungguh-sungguh nih tapi bodoh gitu, tapi bodoh. Jadi setan itu lebih segen, lebih takut sama satu orang yang berilmu, yang waro, daripada 1000 orang yang ahli ibadah tapi bodoh. Karena gini, Pak, saya dulu waktu masih kecil itu merhatiin orang sholat. Itu si ibu ini nggak pernah tinggal sholat tahajud setahu saya, karena pernah tinggal di rumah saya. Tapi baca Qur'annya nggak bisa, bacaannya juga ya nggak karu-karuan gitu. Tapi memang hatinya udah melekat, pokoknya sholat malam terus gitu. Tapi saya pikir-pikir, saya liatin, ya sholatnya salah, Pak. Sholatnya salah. Belum tumakninah sudah sujud, belum tumakninah sudah bangun lagi. Itu kalau orang Cirebonnya bilang tiwas pegel ibadah pula langka kanggone. Walaupun udah capek-capek sholat, tapi sholatnya nggak kepake. Kenapa? Karena sholatnya salah. Kenapa salah? Karena bodoh, nggak belajar. Jadi memang gini, kita dalam beragama itu modalnya nggak cuma semangat ibadah, tapi juga semangat menuntut ilmu. Kan sayang, Pak, kita udah capek-capek ternyata ibadah kita salah. Kita nggak tahu salah karena kita itu nggak belajar, maka wajib hukumnya kita belajar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ketiga, fadlul alimi 'alal 'abid kafadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Kata Nabi gini, perbandingan antara orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu, itu seperti perbandingan bulan purnama dengan bintang-bintang yang lain. Walaupun sebenarnya kan kalau dilihat dari bumi itu kan bulan purnama lebih gede dari bintang. Itu sebenarnya karena jaraknya yang jauh, Pak. Ya, bulan lebih dekat daripada bintang-bintang, sehingga bintang kelihatannya kecil, tapi sebenarnya itu dia lebih gede. Tapi karena ukurannya ukuran penglihatan mata biasa, maka bulan purnama itu kan sempurna, terang gitu. Itu orang yang berilmu. Sedangkan orang yang ibadah
Yang ahli ibadah tapi nggak berilmu itu seperti bintang-bintang kecil-kecil kelihatannya. Ini maksudnya keutamaan orang yang berilmu dengan yang tidak. Oke, sekarang hadis berikut. Man intaqala liyata'allama ilman ghafara lahu qabla an yakhtuha. Barang siapa yang intaqal itu bergerak. Kayak bapak nih dari rumah ke masjid kan bergerak pasti melangkahkan kaki kan, mulai dari buka pintu rumah, apalagi misalnya mau ke masjid mandi dulu, terus pakai sarung, terus ambil kunci motor, buka pintu rumah, naik motor, jalan kaki, itu gerak namanya. Geraknya itu apa? Bukan saja untuk sholat berjamaah. Tahu hari Ahad itu ada kajian, saya niat ke masjid untuk sholat berjamaah sekaligus ditaklim untuk belajar. Maka kata Nabi, ghafara lahu qabla an yakhtuwa. Dia sudah diampuni sebelum dia melakukan kesalahan. Ya udah diampuni. Artinya gini, Allah menjamin orang itu bakal diampuni walaupun nanti dia melakukan kesalahan kalau dia intaqal itu bergerak untuk menuntut ilmu. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada sang penuntut ilmu. Lanjut, akramul ulama fa innahum 'indallahi kurama. Muliakanlah ulama karena dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian man nadhara ila wajhil alimi. Nah, ini agak mirip dengan hadis yang tadi. Barang siapa yang melihat wajahnya orang yang berilmu, nadhratan, satu kali pandangan, fa faraha biha, kemudian dia merasa bahagia, senang. Kayak saya tadi ngelihat fotonya salah satu habaib, saya lupa namanya Habib siapa. Padahal Habibnya itu sepuh Pak, tapi saya ngelihat wajahnya kok kayak gimana ya. Bapak kalau ngelihat perempuan cantik seneng nggak? Jujur, seneng kan? Tapi saya ngerasain ngelihat wajahnya Habib itu lebih dari itu. Padahal laki-laki, bukan saya seneng sama laki-laki, Habibnya tua, tapi wajah itu kayak enak dilihat. Nah ini poin yang ini. Barang siapa yang melihat orang yang berilmu, orang yang alim, kemudian kita merasa senang. Khalaqallahu ta'ala min tilkan nadhrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Maka Allah akan jadikan pandangannya itu malaikat yang memintakan ampun untuknya sampai hari kiamat. Makanya gini, kalau ada orang yang berilmu itu dilihat wajahnya, terus belajar untuk seneng gitu. Ya kalau nggak seneng gimana ya, paksain biar seneng gitu. Ya, oke. Man akrama aliman faqad akramani. Ini yang menurut saya ini hadisnya luar biasa. Barang siapa yang memuliakan orang yang alim, berarti dia memuliakanku, kata Nabi. Wa man akramani faqad akramallah. Barang siapa yang memuliakan aku, berarti dia memuliakan Allah. Fama'wahul jannah, dan tempatnya nanti di surga. Jadi urutannya gini, kalau kita memuliakan ulama berarti kita memuliakan Nabi, karena ulama adalah pewarisnya Nabi. Barang siapa yang memuliakan Nabi itu sama saja memuliakan Allah, karena Nabi adalah kekasihnya Allah. Orang yang cinta kepada Allah, memuliakan Nabi, memuliakan pewarisnya ulama, nanti tempatnya surga. Siapa yang bilang begini Pak? Bukan saya. Yang bilang begini Rasulullah SAW, yang hadisnya dikutip oleh Imam As-Suyuti, yang kemudian hadis itu disyarah, dijelaskan oleh Imam
Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, Imam Nawawi dengan Syekh Nawawi beda ya. Kalau Imam Nawawi itu Ad-Dimashqi dari Damaskus, yang nulis kitab Riyadhus Shalihin, yang nulis kitab Al-Adhkar. Tapi kalau Syekh Nawawi itu yang nulis kitab Tanqihul Qaul, Safinatun Najah, Maraqil Ubudiyah, kitab apa lagi? Banyak ya. Syekh Nawawi itu karyanya banyak sekali. Itu ulama asal Banten, Pak. Ya. Jadi ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama Indonesia itu terkenal kealimannya, ya, menjadi imam besar di Masjidil Haram. Kalau sekarang imam besarnya ya siapa sekarang di Masjidil Haram? As-Sudais, itu imam masjid, bukan itu imam sholat. Ya, itu Masjid Istiqlal imam besarnya siapa? Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Apa beliau jadi imam sholat? Enggak. Yang jadi imam sholat lain lagi. Ya, maksudnya imam besar itu ulama, tokoh ulama menjadi juru fatwa di Masjidil Haram. Itu dulu Syekh Nawawi. Makanya orang Mekah itu sangat segan sekali, kalau sangat hormat sekali sama orang Indonesia, karena mereka mengenal Syekh Nawawi, ulama asal Indonesia. Nah, ini kitabnya yang saya baca. Ya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi, tidurnya orang yang berilmu, afdolun, itu masih lebih baik, lebih utama, min ibadatil jahil, dari ibadahnya orang yang bodoh. Orang yang berilmu tidurnya aja lebih bagus daripada ibadahnya orang bodoh. Itu tadi. Coba kalau tidurnya orang yang berilmu, tidurnya jadi ibadah, Pak, karena sebelum tidur baca, mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ibadahnya orang bodoh, walaupun lagi tahajud, belum tentu tahajudnya benar, sholatnya salah, gerakannya salah. Tapi kita jangan meremehkan orang bodoh, Pak. Itu orang bodoh yang tekun ibadah itu luar biasa. Ketaatannya itu mutlak, total, nggak banyak mikir. Tapi maksudnya kalau dibandingkan dengan orang yang berilmu, derajatnya ya tidak ada apa-apanya. Tidurnya orang yang berilmu saja lebih bagus daripada apa? Ibadahnya orang yang bodoh. Orang bodoh itu kalau habis ibadah kadang-kadang karena kebodohannya merasa bangga, merasa saya habis sholat tahajud. Itu misalnya gini, kalau ada orang yang alhamdulillah udah 3 tahun ini saya nggak pernah tinggal sholat tahajud, itu biasanya orang bodoh yang ngomong kayak gitu. Kalau orang nggak bodoh nggak bakal bilang-bilang begitu. Itu kan rahasianya dia dengan Allah. Akhirnya karena kebodohannya ibadah ujub, kagum terhadap ibadahnya, karena ujub amalannya hilang semua. Jadi, tapi kalau orang yang alim tidur, bangun tidur apa? Ngajar. Bangun tidur taklim. Iya. Jadi tidurnya itu biar bisa kuat ibadahnya. Makanya gini, saya teringat dengan Gus Baha, ya. Kata Gus Baha, saya kalau sholat tahajud nggak banyak sholat, ya 2 rakaat cukup. Habis itu mutolaah, baca kitab, mempelajari kitab-kitab fikih, kitab tafsir. Karena tahu, Pak, mempelajari satu bab ilmu itu pahalanya apa? Nanti ada hadisnya. Makanya gini, kalau lagi taklim, walaupun sudah datang syuruk, jangan syuruk dulu, biar selesai dulu taklimnya. Saya sering dengar kajiannya Ar-Razi Hashim. Ar-Razi Hashim itu beliau marah kalau ada jamaah yang sudah sholat syuruk sementara taklimnya belum selesai, karena lebih banyak pahalanya taklim daripada sholat sunnah. Ya. Jadi tidurnya orang yang alim lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Ya tentu orang alimnya nggak tidur terus. Kalau orang tidur terus berarti bukan orang alim. Tidurnya itu karena lelah habis ngajar, lelah habis
habis mutola'ah, habis belajar lelah. Apalagi gini Pak, saya ngebayangin di pesantren dulu kiai saya itu, kalau di pesantren itu kan gini Pak, tidak ada bayaran, tidak ada. Bayar itu bayar makan Pak. Paling-paling kiai itu dapat rezekinya kalau ada wali murid, wali santri yang sowan, kemudian biasanya ngasih amplop ke kiainya, tapi nggak ada patokan sebulan belajar ke beliau sebulan sekian, tidak ada. Bayar itu bayar makan Pak, karena memang dari awal si kiai itu, Pak Kiai itu sudah niatnya lillahi ta'ala, memang lillahi ta'ala. Kalau sekarang kan gini, belajar privat ya, saya gini, kalau ditanya Pak Ustadz berapa, pengen ngaji, belajar privat itu orang-orang bona, orang-orang perumahan sana ya, berapa aja. Itu ada yang ngasih sekali datang 500 Pak, padahal ngajinya ngaji ikro iya. Itu memang menghargai ilmu, tapi nggak pernah ditarif memang, tapi memang ada. Saya ngebayangin, masya Allah, kiai-kiai di kampung itu luar biasa ikhlasnya, luar biasa ikhlasnya, nggak ada. Oke, sekarang kita lanjutin lagi. Nah, ini hadisnya nih. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang mempelajari satu bab ilmu. Sekarang kita lagi belajar bab apa? Bab ilmu dan ulama. Ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi, baik ilmu itu kita amalkan atau belum kita amalkan, bukan tidak diamalkan, bukan belum diamalkan. Maksudnya gini, mempelajarinya saja, karena afdol itu lebih utama nilainya min ayyusalliya, dari ketika engkau sholat al-farakaat tatawuan, 1000 rakaat tatawun, sholat sunnah. Makanya tadi kalau taklimnya belum selesai jangan sholat syuruk dulu. Kalau misalnya taklimnya sampai bablas, sampai waktu duha nggak kebagian syuruk, nggak apa-apa, misalnya begitu. Tapi kan masa iya taklim sampai jam 8, kan kelamaan juga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man zara. Nah ini saya juga baru tahu nih Pak hadis ini. Barang siapa yang berkunjung ke rumahnya orang yang berilmu. Zara itu ziarah Pak. Kalau orangnya udah mati disebutnya ziarah. Tapi kalau zara kepada orang yang hidup, berkunjung atau bertamu, datang. Man zara aliman faka'anna mazarani. Barang siapa yang mengunjungi orang yang alim, itu nilainya sama seperti mengunjungi aku. Akunya siapa? Rasulullah SAW. Makanya gini, saya tanya gini, waktu masih jadi santri, ya kenapa Pak Kiai itu tamunya banyak Pak? Ya mungkin di samping mau nanya soal agama, kadang-kadang ada yang minta doa, apalagi kiai-kiai yang keramat Pak. Banyak pejabat-pejabat yang datang minta didoain ya, tapi bukan itu maksudnya, bukan ziarah. Ziarah itu maksudnya berkunjung, bertamu ke orang yang berilmu, faka'anna mazarani, seperti dia ziarah kepadaku. Makanya gini Pak, ada makamnya orang alim di sini atau di mana kita kunjungi, kita ziarah, itu seperti ziarah kepada Rasulullah SAW. Ziarah ke Nabi harus ke Madinah Pak, harus umroh dulu kan, jauh. Nah kalau nggak bisa ya nggak usah berkecil hati, ziarah ke orang yang alim, makamnya di mana. Dulu di sini ada orang alim, siapa namanya, dimakamkannya di mana, diziarahin Pak. Itu ziarah kepada orang yang alim sama seperti ziarah kepada Nabi. Wa man sofaha aliman faka'annama sofahani. Sofaha itu artinya apa Pak? Sofaha itu, bentar takutnya saya salah. Sofaha itu kira-kira gini, barang siapa yang bersalaman, sofaha itu bersalaman.
Iya, iya benar. Sofaha itu artinya bersalaman. Barang siapa yang bersalaman dengan orang yang alim, faka'anna masofahani, maka seperti dia bersalaman dengan aku. Dulu saya baca tarekatnya Syekh Ahmad At-Tijani dalam manaqibnya itu Pak. Itu murid-murid di dalam kitab manaqibnya Syekh Ahmad At-Tijani itu, Syekh Ahmad At-Tijani itu katanya kalau ziarah ke makamnya Rasulullah itu menjulurkan tangannya seperti bersalaman dengan Rasulullah. Itu nanti kalau didengerin nama orang yang pakainya rasio, ini halu, masa iya salaman sama kuburan. Tapi dalam manaqibnya Syekh Ahmad At-Tijani begitu. Apalagi kalau Bapak dengerin Abakur Sekumpul yang Martapura itu banyak juga kisah-kisah begitu ya. Barang siapa yang bersalaman dengan orang yang alim, maka seperti bersalaman denganku, katanya. Wa man jalasa aliman, barang siapa yang duduk akrab dengan orang yang alim, faka'anna majalasani fid dunya, maka seperti dia duduk bersamaku di dunia. Kita bukan sahabat Pak. Kalau sahabat bisa duduk di samping Nabi, bisa bersama dengan Nabi. Nah kita tidak sejaman dengan Nabi, sejamannya dengan orang alim. Siapa kiai yang sekarang yang alim? Nah kita datang ke rumahnya, kita duduk, kita akrab. Saya gini, dulu teman saya itu gini, saya tuh kalau main ke rumah guru kiai, memang kebetulan guru saya itu orangnya nggak pinter ngobrol Pak. Orangnya itu kalau nggak ditanya ya diem gitu. Itu guru saya. Jadi teman saya bilang gini, kalau main ke rumah Pak Yai itu nggak enak gitu, bingung mau ngobrol apa, kata dia begitu. Akhirnya nggak berani main, segen Kiai. Saya bilang gampang, tinggal tanya aja soal agama, soal apa aja, walaupun kita tahu tanya aja ke guru. Itu kalau ditanya Kiai saya senang banget Pak, ditanya apa hukumnya apa gitu, terus Pak Kiai langsung buka kitab-kitabnya, diambilin kitab-kitabnya. Nih, oh ternyata begitu ya. Itu Pak Yai jadi senang banget kalau ditanya. Karena kalau bertamunya sama orang yang berilmu, nanyanya ilmu Pak. Jangan bertamu kepada orang yang berilmu malah mintanya doa. Beda ininya, beda bidangnya. Ada ulama ahli ilmu, ada ulama ahli hikmah. Ahli hikmah itu ya ulamanya nggak ngajar, nggak ngejelasin ilmu, tapi dia ahli zikir, dia kayak orang sufi, itu dimintain doa boleh. Tapi kalau ulamanya ulama ilmu, Bapak datang ke rumahnya Profesor Quraisy Shihab, Prof, saya mau buka usaha, apa sih doanya, sopan nggak kira-kira? Enggak sopan, karena Profesor Muhammad Quraisy Shihab itu ahli tafsir, nanya ayat, Prof ini saya bingung ayat ini tuh maksudnya apa, baru tuh. Karena beliau pakar dalam bidang tafsir. Jangan dimintai doa. Kalau doa ya ke kiai lain yang memang pakarnya dalam hal hikmah gitu. Wa man jalasani fid dunya, barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, ajlastuhu ma'iya yaumal qiyamah, maka dia akan duduk bersamaku nanti di yaumul qiyamah, di hari kiamat, maksudnya di akhirat. Nah ini keutamaan orang yang berilmu, keutamaan ilmu dan keutamaan ulama. Jadi mulai sekarang Bapak jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu, untuk duduk di majelis ilmu. Ini kadang-kadang ini kalau di sini luar biasa nih Pak, malah yang dari luar pada datang ya. Ini kadang-kadang ada di masjid sebelum sholat udah diumumin, habis sholat subuh nanti ada kajian, ya pulang-pulang aja, padahal di rumahnya nggak ngapa-ngapain. Kalau di sini luar biasa, malah yang dari luar datang. Tadinya sedikit, ini makin banyak gitu.
Ini sama sekali bukan karena saya pengen didengerin, sama sekali enggak. Maksudnya memang ini loh hadis-hadis Nabi terkait tentang keutamaan majelis ilmu. Maka mudah-mudahan siapapun nanti yang menjadi pembicara, yang ceramah, siapapun ustadznya, maka hadir di majelis ilmu. Ya, dan pandang wajahnya dengan pandangan cinta. Jangan malah sebaliknya dengan pandangan benci. Termasuk ini Pak, kalau sekarang kan zamannya YouTube ya. Ini luar biasa, ada kajian nggak sepakat dengan ulama itu mukanya dicoret Pak, disilam. Ya kan, pernah lihat nggak? Perbedaan manhaj menyebabkan perbedaan pandangan dan soal agama. Itu kadang-kadang karena nggak sepakat sama ulama itu mukanya dicoret atau dikomentarin. Dasar ulama bego, ulama goblok, macam-macam. Komen itu nggak boleh gitu Pak. Ya kalau kita nggak suka ya pilih yang lain gitu aja. Jangan dikomentarin. Apalagi mukanya dicoret. Dan sebenarnya tidak ada yang memberikan mudarat. Kita misalnya gini, ada orang benci sama kita. Walaupun banyak yang benci itu, yang orang yang benci itu nggak mendatangkan bahaya sedikit pun. Yang penting Allahnya itu, gitu. Tapi memang gini, jangankan manusia biasa, ulama Pak. Rasulullah saja pembencinya banyak sekali. Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali. Itu pada zamannya banyak ulama yang benci sama dia. Karena ilmunya memang beda, ilmu hakikat dibenturkan dengan ilmu syariat. Ada yang menyesat-nyesatkan Syekh Abdul Qadir Jailani, macam-macam. Baik, itu yang bisa disampaikan. Nanti bulan berikutnya kita akan membahas tentang fadilatul la ilaha illallah, keutamaan kalimat la ilaha illallah. Oke, silakan Pak kalau ada pertanyaan. Baik, Bapak, Ibu, untuk mungkin ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan. Ya, ada pertanyaan enggak? Cukup? Nah, mudah-mudahan karena paham. Kalau nggak ada yang nanya itu kemungkinannya dua. Kemungkinannya nggak paham. Kemungkinan kedua karena memang sudah paham. Mudah-mudahan kemungkinan yang kedua karena sudah paham. Tapi yang jelas gini Pak, yang jelas mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita untuk berikutnya biar lebih semangat lagi belajarnya. Ya, jangan mikir ngaji tapi kalau udah bubar lupa lagi. Makanya kalau jangan biar nggak lupa. Tadi kan gini, walaupun ngajinya ngaji kuping, tapi kan lebih bagus lagi kalau bawa catatan Pak. Apalagi masih muda-muda begini, bawa catatan atau syukur-syukur nanti sudah bawa kitabnya Pak. Itu gampang nyarinya Pak. Apalagi kalau pesannya di online, kitab Tanqihul Qaul. Iya, Tanqihul Qaul. Tanqihul Qaul. Biasanya di online. Mau pesan terjemahnya juga ada. Biar gak repot, yang gak gundul lagi bahasanya, yang ada harokatnya Pak. Maksudnya gini, biar kita, ini kelebihan qiraatul kutub dengan ceramah lepas ya. Kalau ceramah lepas kadang-kadang kemana-mana. Kalau qiraatul kutub itu fokus ke bacaan yang sudah dipilihkan oleh ulama. Dan kita membaca hadisnya langsung, jadi nggak usah mikir lagi mana dalilnya. Ini yang dibacain dalil hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.